Adik-adik, kita mau beribadah loh. Jadi jangan lupa ganti pakaian yang rapi dan sopan. Ingat, kita harus menghormati Tuhan kita. Adik-adik, sebelum ibadah online, jangan lupa siapkan laptop atau handphone kalian yang sudah terkoneksi oleh internet. Ingat, kita ibadah harus tepat waktu ya, jangan sampai terlambat. Adik-adik, sebelum ibadah, pastikan posisi adik-adik nyaman. Tapi ingat ya, nyaman bukan berarti tiduran. Adik-adik harus tetap duduk dengan rapi dan sopan. Selain itu, selama ibadah, adik-adik tidak boleh main handphone ya, dan juga tidak boleh saling bercanda. Ingat, kita harus fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, pastikan sebelum beribadah adik-adik sarapan dulu ya, karena selama ibadah kita tidak boleh makan. Adik-adik, yang paling penting, jangan lupa kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat tahun baru. Yeay, udah memasuki tahun yang baru ya Lose. Iya. Wow. Tahun berapa Lose? Adik-adik, kita sudah memasuki tahun 2022. Iya. Ini minggu pertama kita mengadakan ibadah lagi ya adik-adik ya, ibadah sekolah minggu kita. Nah adik-adik, Lose mau menyapa bagaimana kabar adik-adik? Semuanya sehat-sehat ya? Lose juga ini sehat-sehat semua. Kita memasuki tahun 2022 dengan semangat yang baru. Semangat yang baru ya Lose ya? Betul Lose. Harus tambah semangat ya Harus Lose tambah ya? semangat. Biarpun sekolah tetap masih online. Betul Lose. Tapi ibadah juga masih online, jadi tetap semangat. Tetap ya. semangat ya adik-adik ya. Ya adik-adik, kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Pagi hari ini kita mau memuji Tuhan dengan sebuah pujian, selamat pagi Tuhan. Semua adik-adik bernyanyi ya, dengan sikap berdoa. Tuhan Yesus. Dan sekarang kita mau berdoa ya Mas Hana. Ya. Adik-adik, mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata kita. Mari adik-adik, ikuti doa Lose dalam hati ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami Tuhan, anak-anak-Mu.
kami hari ini dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan Tuhan satu hari lagi di tahun yang baru ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Tuhan pimpin Tuhan supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu Tuhan, dan senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan. Jadi dalam kuasa nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, kasih karunia Tuhan begitu luar biasa. Nah begitu besar, tidak ada yang mustahil ketika kita terus bersama-sama dengan Tuhan. Nah adik-adik, mari kita pujikan Allahku besar. Bagaimana kalau misal Tuhan memanggil kita untuk menjadi anak-anak yang mau memberitakan Injil? Apakah adik mau? Mau ya, Losa. Ya pasti mau ya. Nah mari kita mengangkat satu pujian lagi. Judulnya Dengar Dia Panggil Nama Saya ya. Untuk kasih setia
Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, kita ulangi lagi pujian sekali lagi ya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat tahun baru ya. Saya ucapkan walaupun sudah lewat, tapi baru lewat 1 hari. Nah, pada kesempatan sekolah minggu siang hari ini, Lausa akan bercerita kepada adik-adik tentang satu kisah, yaitu seorang yang beriman, hidupnya berserah kepada Tuhan, dan dia diberkati oleh Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur karena hari ini kembali kami dapat beribadah kepada Tuhan bersama dengan teman-teman maupun lose-lose. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga firman Tuhan menjadi berkat dan dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berkati juga Lause yang akan bercerita. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, pada kesempatan ini firman Tuhan bertemakan hidup dalam iman. Ya. Firman Tuhan terambil dari Galatia 2 ayat 20. Ya, seperti yang tertera pada layar kita pagi ini. Nah, adik-adik, dalam perjanjian lama ada satu orang yang hidup dalam iman sebagai contoh yang harus kita ikuti di dalam hidup kita. Siapakah dia? Dia adalah Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham ini sudah lanjut usia, sudah tua, tapi
belum mempunyai anak. Kemudian Tuhan memanggil Bapak Abraham. Nah, dipanggil kemana? Untuk pergi ke suatu tempat. Memang tempat itu tidak ditunjukkan. Dan Tuhan berjanji akan memberikan seorang anak kepada Bapak Abraham. Kemudian Bapak Abraham mengikuti apa kata Tuhan. Dia berangkat pergi ke suatu tempat. Ya. Tadinya memang ragu, ya bagaimana dia sudah tua, apa benar dia akan mempunyai anak. Tapi karena Tuhan yang berkata-kata kepadanya, dia ikut. Ya, dia mengikuti apa kata Tuhan. Pada saat dia pergi, dia bawa istrinya, dia bawa pegawai-pegawainya, ya, karena Bapak Abraham ini orang yang kaya, ya. Jadi banyak sekali pegawai-pegawainya, semua dibawa. Tapi dia bawa juga Lot, itu keponakannya. Ya, dalam perjalanan, dalam kehidupan Bapak Abraham, banyak hal yang dialami, tapi Tuhan menyertai dan memberkati. Sehingga Bapak Abraham ini menjadi kaya raya. Begitu juga Lot. Dia menjadi orang yang sangat kaya. Jadi banyak ternaknya. Pada saat ternaknya Bapak Lot ini juga mulai banyak, wah ternyata banyak pegawai-pegawainya itu pada berebutan, ya, saling berebutan mencari makan untuk ternaknya. Nah, kemudian Bapak Abraham dan Lot saling bicara, ya, mereka mau berpisah. Bapak Abraham juga baik orangnya, dia mengasihi Lot, ya, bermurah hati. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Bapak Abraham kepada Lot, sehingga mempersilahkan Lot untuk mencari tempat, memilih tempat di mana dia mau tinggal. Nah, ternyata pilihan Lot ini di daerah yang dekat Sodom dan Gomora. Memang di situ tanahnya kelihatan subur, ya, banyak rumput-rumput dan sebagainya. Tapi ternyata penduduk Sodom dan Gomora ini orang-orangnya tidak baik, ya, tingkah lakunya jahat, suka berantem, ya, suka berselisih dan sebagainya. Sampai suatu saat Sodom dan Gomora ini diserang dari negara lain, kerajaan lain, dan penduduknya diangkut, ya, ditawan. Sampai Lot juga ikut ditawan. Wah, pada saat Lot ditawan, Bapak Abraham sedih juga, ya. Kemudian Bapak Abraham membantu bagaimana caranya supaya Lot ini bisa diselamatkan dari tawanan musuh, ya, sehingga dia dapat pulang ke rumahnya dan hidup baik kembali. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Abraham itu penuh kasih, ya adik-adik. Punya kebaikan, juga punya kelemah lembutan. Nah, dia bisa menguasai dirinya. Dia penuh kesabaran, penuh kemurahan. Ya, seperti yang kita lihat dalam buah-buah roh. Yaitu ada 9. Nah, dalam diri Bapak Abraham itu ada. Ya. Nah, coba kita lihat, ya, dari gambar pohon buah roh ini. Nah, adik-adik, sebagian dari buah-buah roh yang ada dalam gambar pohon tadi kita sudah lihat di dalam diri kehidupan Bapak Abraham. Nah, selanjutnya apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Abraham? Apakah berhenti sampai di situ aja? Di dalam hidupnya ada orang yang menyusahkan dia, tapi dia tetap baik, ya, kepada orang itu, yaitu Lot keponakannya. Ternyata dalam kehidupan Bapak Abraham masih ada lagi ujian yang harus dialami.
waktu Tuhan datang kepada Bapak Abraham, Tuhan berjanji akan memberikan seorang anak. Itu lama ditunggu ya, sampai bertahun-tahun. Mana janji Tuhan itu ya? Seperti terus hidup dalam mimpi ya, untuk menanti janji Tuhan tentang anak yang akan diberikan ya. Tapi memang janji Tuhan itu digenapi, yaitu Tuhan memberikan seorang anak kepada Bapak Abraham yang namanya siapa? Ishak. Ya. Tentulah Bapak Abraham sayang sekali kepada anaknya ini, karena ini anak yang ditunggu-tunggu. Dia sangat bersukacita, sangat bersyukur karena di usianya yang sudah tua, dia masih diberi anak oleh Tuhan. Ya. Nah, kemudian suatu saat Tuhan bilang lagi kepada Bapak Abraham, dia minta supaya Ishak anaknya itu dijadikan korban persembahan. Ya, anak yang dia sayangi, pemberian Tuhan satu-satunya itu diminta lagi oleh Tuhan. Pada awalnya memang Bapak Abraham sedih. Ya, tapi dengan berjalannya waktu, Bapak Abraham beriman kalau Tuhan berbuat sesuatu, Tuhan pasti menolong. Kalau Tuhan memberikan ujian, pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Sehingga Bapak Abraham mengikuti apa kata Tuhan. Ya, dia bawa Ishak ini naik ke sebuah gunung untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, Bapak Abraham sudah numpukin batu, kemudian disusunlah kayu di atasnya. Ishak sekali waktu juga tanya, "Bapak, kayunya sudah ada, apinya sudah nyala, tapi mana binatang persembahannya?" Bapak Abraham bilang, "Tuhan menyediakan." Tapi ternyata yang diikat oleh Bapak Abraham adalah Ishak. Ya, tangannya diikat, kakinya diikat, kemudian ditaruh di atas tumpukan kayu. Ya. Kemudian Ishak akan dibunuh oleh Bapak Abraham. Karena biasanya persembahan binatang itu juga dibunuh dulu sampai keluar darahnya. Ya. Ketika Bapak Abraham akan membunuh Ishak, Tuhan bilang, "Abraham, Abraham, ya, jangan apa-apakan anak itu." Tuhan mendengar ya. Akhirnya Tuhan mengerti bagaimana iman yang ada di dalam diri Bapak Abraham. Bahwa Bapak Abraham ini adalah orang yang sungguh-sungguh beriman dan taat kepada Tuhan. Nah, akhirnya Ishak tidak jadi dibunuh, dan di balik bukit itu ada suara domba, ya, yang nyangkut ya, yang ada di kepalanya itu apa namanya? Jadi kepala domba itu nyangkut di suatu semak-semak, sehingga Abraham harus ambil atau nyuruh Ishak ya ambil domba itu diganti untuk taruh di persembahan itu ya, di batu-batu yang dipakai untuk persembahan itu, kemudian dibakar di situ menjadi satu persembahan di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita mengawali tahun baru 2022. Mungkin ada orang-orang yang membuat kita susah, tapi kita harus perhatikan dia. Ya. Atau mungkin ada masalah-masalah yang kita tidak tahu yang membuat kita nanti harus bergumul, karena itu merupakan satu ujian dari Tuhan. Tapi kita harus bersungguh-sungguh seperti Bapak Abraham. Ya. Bapak Abraham walaupun banyak kesulitan di dalam
hidupnya, ketika dia beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi masalah ujian tetap ada. Tapi dia terus tetap rajin berdoa, rajin mendengar firman Tuhan, ya, rajin memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi kita harus tetap berdoa, tetap baca firman Tuhan, tetap rajin beribadah. Karena janji Tuhan itu akan digenapi di dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti Bapak Abraham, dia menjadi orang yang sangat sungguh-sungguh mengikuti apa yang dikatakan Tuhan di dalam hidupnya. Dia menjadi orang yang setia. Ya. Dia dengan sukacita mengikuti Tuhan sehingga mendatangkan damai sejahtera di dalam hidupnya. Nah, demikianlah anak-anak, bagaimana kita harus hidup di dalam iman, yaitu kita harus berbuah, yaitu buah-buah roh itu harus ada di dalam kehidupan kita. Yang kita sudah pelajari di atas tadi, yaitu ada kasih, ada kebaikan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri, ada kesabaran, ada kemurahan, ya, supaya Tuhan selalu memberikan sukacita, damai sejahtera, dan kesetiaan di dalam kita mengiring Tuhan. Sebab itu, biarlah tahun 2022 ini sungguh-sungguh menjadi tahun yang istimewa. Kita bisa hidup di dalam Tuhan, di dalam iman kita, sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, ya. Kita melakukan apa yang jadi tanggung jawab kita, yaitu berbuah-buah, melakukan buah-buah roh di dalam hidup kita, bukan kehidupan di dalam daging, saling bermusuhan, ya, saling berselisih, iri hati dan sebagainya. Nah, kiranya iman Bapak Abraham tadi boleh terjadi juga di dalam hidup kita, memberikan contoh kepada kita, karena dia Bapak orang beriman dan kita ini anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur jikalau kami beriman kepada Tuhan itu adalah anugerah-Mu. Biarlah Tuhan Yesus ada di dalam hati kami dan Roh Kudus berbuah di dalam hidup kami, sehingga hidup kami pada tahun baru ini berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan, tapi biarlah kami tetap rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin beribadah kepada Tuhan, dan melakukan perintah Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita mau memberikan persembahan. Nah, persembahan itu bisa adik-adik berikan kepada mama dan papa, minta ditransfer ke rekening gereja, ya. Yang kedua, kita sekarang akan membuat aktivitas. Adik-adik, sekarang kita mau membuat aktivitas dalam bentuk awan dan hujan yang bertuliskan hidupku untuk Tuhan. Pertama-tama, sediakan kertas tebal atau buffalo atau kertas gambar. Lalu, sediakan juga selotip, pensil atau spidol, gunting, kemudian tali, bisa benang kasur, bisa benang wol gitu ya. Lalu kita akan mulai menggambar awan yang besar. Kita akan buat awan.
Kemudian di samping-samping yang kosong, adik-adik dapat menggambar tetesan air hujan seperti ini. Adik-adik dapat membuat secukupnya ya. Kalau sudah cukup, ya tidak perlu membuat lagi. Oke, kalau sudah, kita akan gunting. Ya, gunting satu persatu awannya, kemudian tetesan hujan. Jadinya seperti ini. Ini awannya, ini tetesan hujannya. Kalau sudah, kita akan memotong tali ini ya untuk menempelkan tetesan hujan di awannya, kira-kira panjang ini. Nanti kalau terlalu panjang, adik-adik bisa potong. Oke? Gunakan solatip untuk menempel dari awannya, dari ujung awan ke ujung tetesan air hujan. Ya, bisa ya. Nanti jadinya seperti ini. Nah, ya. Jadinya seperti ini. Tuh. Tetesan-tetesan hujan. Oke. Nah, adik-adik bisa tuliskan di sini ya, hidupku untuk Tuhan. Hidupku untuk Tuhan. Nah, untuk kelas besar kalian dapat menuliskan di sini, hidupmu seperti apa yang untuk Tuhan. Oh, suka berdoa. Ya, suka baca Alkitab dan seterusnya ya sampai selesai. Untuk kelas kecil yang belum bisa menulis ya, boleh print dari link yang ada, kemudian gunting dan tempelkan di sini. Oke? Ingat selalu, kita mau hidup untuk Tuhan Yesus, hidup yang benar, yang menyenangkan Tuhan. Kita mau setia di dalam Tuhan, melakukan yang Tuhan inginkan. Sampai jumpa di aktivitas kita selanjutnya. Adik-adik, setelah ibadah ini jangan lupa untuk isi absensi dari Google Form ya adik-adik. Juga jangan lupa minggu depan kita akan bertemu lagi di Google Meet. Sampai jumpa adik-adik. Sekali lagi selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus